Tumben-tumbenan akhir September ini nggak ada lagi isu PKI. Biasanya rame banget dan sudah seperti ritual tahunan isu itu. Seolah-olah isu PKI adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Isu terakhir disuarakan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang sejak beliau jadi Panglima getol banget menyuarakan ketakutannya terhadap penyusupan PKI di tubuh TNI. Komunisme adalah jualan trauma usang di Indonesia. Bahkan juga di negara yang awalnya sibuk menyuarakan tentang bahaya komunisme, yaitu Amerika. Di sana isu itu bahkan sudah mati. Dulu Amerika memang punya kepentingan besar untuk membesarkan isu komunisme di negaranya dan juga diekspor ke seluruh dunia karena dia sedang perang dingin dengan Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia, juga dengan Cina. Amerika menganut sistem kapitalis yang bertentangan keras dengan komunis. Dan bahkan di negara asalnya komunis, yaitu Cina, mereka sudah juga merombak ideologi dasar komunis dengan gaya kapitalis. Komunis yang tertinggal di Cina hanya partainya saja. Sedangkan gaya mereka sudah sangat kapitalis, bahkan mengalahkan Amerika yang dianggap sebagai mbahnya kapitalis. Isu PKI di Indonesia kembali bangkit sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Fitnah terhadap keluarga Jokowi, orang tua Jokowi selalu disandingkan dengan komunisme. Dan kenapa isu PKI itu marak ketika Jokowi menjabat sebagai presiden? Karena pemerintahan Jokowi sedang getol-getolnya merebut kembali harta Soeharto dan keluarganya yang ada di mana-mana dan mereka kuasai ketika bapaknya menjabat. Isu PKI itu emang mainannya Soeharto sejak dulu dan dipakai untuk memenjarakan banyak orang yang berbeda pandangan politiknya. Stigma dan ketakutan terhadap bangkitnya komunis ditanamkan selama puluhan tahun lamanya lewat film legendaris G30 SPKI yang wajib diputar di seluruh stasiun televisi sebagai bagian dari propaganda. Komunisme dalam pengertian sederhananya adalah gerakan politik untuk menyeragamkan semua hal di dalam sebuah negara. Memang masih ada ideologi komunisme di negara ini, tetapi bajunya sekarang sudah beda. Komunisme sekarang berbaju agama, digerakkan oleh orang-orang yang ingin memaksakan ideologi negara satu agama di negeri ini. Mereka adalah PKI yang teriak, "Awas PKI." Mereka adalah PKI yang melakukan propaganda ketakutan terhadap PKI. Nah, biasanya di akhir September itu, isu PKI itu rame pakai banget dengan tagar, dengan tulisan, dengan acara TV. Tapi kali ini, kenapa kok begitu sepi? Ini yang jadi pertanyaan, apakah isu PKI adalah dagangan politik yang sudah tidak laku lagi? Apakah mereka sadar isu PKI sudah tidak bisa dipakai untuk menjatuhkan pemerintahan lagi? Atau memang mereka sudah ke pojok, kebuka topengnya bahwa di balik isu PKI itu adalah kelompok radikal agama yang ingin menguasai negara? Entahlah, sepertinya kita harus minta pendapat Lesti Kejora. Biasanya setiap ada isu, di sana ada Lesti. Tapi sayangnya Lesti kayaknya juga sedang sibuk dengan kasus rumah tangganya yang dulu seperti istana, sekarang hancur karena laporan ada kekerasan dari suaminya. Dan isu PKI itu memang seperti kasus Lesti. Di luar terlihat seperti sesuatu yang megah, di dalam ternyata keroposnya luar biasa. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober besok. Pancasila itu sakti, mau digoyang oleh banyak ideologi, dia tetap berdiri karena ada banyak orang yang membela ketika dia diserang dari sana sini. Gak boleh ada yang meruntuhkan Pancasila karena lambang itulah yang menyatukan kita semua meski kita berbeda suku, ras,
dan agama.